lagi bersama Kakak Itin dan Kakak Dedi. Kita mengangkat satu lagu pujian Dengan judul Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita ulangi lebih semangat lagi adik-adik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk berkat yang luar biasa untuk kami. Sebentar kami mau beribadah online Tuhan, kiranya Engkau yang berkati kami, beri kami hikmat dan pengertian untuk mengerti akan firman Tuhan. Dan kami juga memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami, berkati juga keluarga kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Christopher mengucapkan ayat hafalan tertulis di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam kasihmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesetiaanmu, dan kesucianmu. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mazmur mau mengucapkan ayat hafalan 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih kakak, Tuhan memberkati. Hafalan Dedi 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom kakak, nama saya Anes Cahyani Sinaga. Mau ayat hafalan dari sekolah minggu 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Salam kakak.
12. Jangan seorang pun menganggapmu rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, Dalam kasihmu, dalam kesukacitaanmu, dan dalam kesucianmu. Makasih. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan orang pun menganggap kau rendah karena engkau muda. dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Maka ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, Dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Terima kasih. Shalom. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, kasihmu dan kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Shalom Kak, selamat hari Minggu. Pada saat ini aku akan menyampaikan hafalan yang diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Shalom, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kakak Marta. Hari ini kita mau kembali mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik pasti udah siapin Alkitab, buku, dan pulpen kan? Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami masih dapat mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk dapat mendengarkan dengan baik Tuhan, tidak main-main Tuhan. Ajar kami untuk berkonsentrasi, dan kiranya apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kami hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, tema kita hari ini menarik loh, karena kita mau
mencontoh kisah Yesus di umurnya yang ke-12 tahun. Nah, tapi sebelumnya kita mau kasih tahu dulu nih temanya. Temanya adalah senangnya berada di rumah Tuhan. Senangnya berada di rumah Tuhan. Natsnya dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Kita mau baca bareng-bareng ya adik-adik. Adik-adik jangan lupa baca juga di rumah, oke? Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Oke adik-adik, jadi nats perikop kita hari ini itu berbicara tentang kisah Yesus. Kisah Yesus pada waktu berumur berapa? 12 tahun. Nah, dalam kisah itu diceritakan bahwa Yesus dan orang tuanya yaitu Yusuf dan Maria pergi ke Yerusalem untuk apa nih adik-adik? Ada yang tahu nggak? Untuk merayakan Paskah. Nah adik-adik, Paskah dalam kisah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu berbeda ya. Kalau di Perjanjian Baru, hari Paskah itu adalah hari raya kebangkitan Yesus, hari untuk memperingati kebangkitan Yesus. Sedangkan dalam Perjanjian Lama, hari Paskah itu artinya adalah hari pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Nah, jadi pada kisah hari ini itu orang tua Yesus dan Yesus pergi ke Yerusalem untuk mengadakan Paskah, yaitu hari keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, tadi kira-kira katanya dekat nggak jaraknya ke Yerusalem itu? Jauh ya adik-adik, karena memakan waktu sehari. Sehari itu kira-kira berapa jam? Lama ya, dan mereka tidak menaiki transportasi, tidak naik mobil, tidak naik motor, tidak adik-adik, tapi jalan kaki. Nah adik-adik, saat di perjalanan pulang, tadi diceritakan bahwa Yusuf dan Maria tidak melihat Yesus ikut berjalan bersama mereka. Tapi orang tua Yesus berpikir, mungkin Yesus bersama dengan teman-temannya. Nah, tapi ketika Yusuf dan Maria sudah sampai, mereka tambah khawatir karena mereka belum melihat Yesus. Lalu mereka kembali ke Yerusalem dan mereka selama perjalanan sangat khawatir adik-adik. Coba adik-adik bayangkan, adik-adik pergi main, terus adik-adik nggak pulang-pulang ke rumah. Pasti orang tua adik-adik cemas kan? Nah, seperti itulah yang dialami oleh orang tua Yesus. Mereka, Yusuf dan Maria, sangat khawatir karena takut Yesus hilang, takut Yesus tersesat ya adik-adik. Jadi Yusuf dan Maria segera kembali lagi ke perjalanannya menuju ke Yerusalem untuk mencari Yesus.
Namun akhirnya Yusuf dan Maria menemukan Yesus. Adik-adik tahu Yesus lagi ngapain ya? Nah, Yusuf dan Maria menemukan Yesus sedang berada di dalam bait Allah. Kalau istilahnya saat ini bait Allah itu artinya gereja, adik-adik. Nah, di situ Yesus sedang duduk bersama dengan para guru-guru dan kepada para ahli untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi Yesus duduk dan mengajukan banyak pertanyaan, dan dia juga menjawab beberapa pertanyaan, sampai orang-orang di sekitarnya yang mendengarkan Yesus berkata bahwa, wah, Yesus kok cerdas sekali ya, padahal Yesus tadi baru berumur 12 tahun. Nah, di situ ibu Yesus yaitu Maria pun bertanya, "Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang?" Tapi Yesus berkata, "Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku." Nah, dari situ akhirnya Yusuf dan Maria bersama-sama dengan Yesus kembali lagi ke Nazaret, dan Yesus tetap hidup dalam asuhan Yusuf dan Maria, yaitu orang tuanya. Nah, adik-adik, apa sih yang mau kita pelajari pada hari ini? Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu senangnya berada di rumah Tuhan. Nah, adik-adik, di zaman sekarang ini ternyata sudah banyak sekali orang-orang yang datang ke gereja tapi niatnya tidak untuk beribadah, fokusnya bukan untuk Tuhan. Banyak sekarang anak-anak sekolah minggu, pemuda-pemudi, orang tua yang ke gereja hanya untuk duduk saja, hanya untuk memakai baju yang bagus, hanya untuk bermain game, hanya untuk bertemu dengan teman-teman, ketawa-ketawa bersama, hanya untuk apa lagi adik-adik? Ada nggak yang ke gereja untuk tidur? Wah, jangan ya adik-adik. Coba, ada nggak yang ke gereja untuk ngejailin temennya? Hayo ngaku. Nggak boleh adik-adik. Tapi kita ke gereja itu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, bernyanyi, menari, apalagi adik-adik. Iya, kita itu harus fokus kepada Tuhan, adik-adik. Jadi kita nggak boleh nih datang ke gereja cuman buat aku datang ke gereja nanti kan dikasih uang jajan sama mama. Tapi itu motivasi yang salah ya adik-adik. Kita nggak boleh seperti itu adik-adik. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk selalu senang dan nyaman berada di gereja, berada di rumah Tuhan. Nah adik-adik sekarang kan masih di rumah terus nih ya ibadahnya, masih belum bisa ke gereja ya adik-adik. Gimana? Adik-adik udah rindu kan ke gereja? Ketemu dengan kakak-kakak sekolah minggu, bertemu dengan teman-teman sekolah minggu untuk memuji Tuhan bersama-sama. Nah adik-adik, nanti saatnya kita kembali ke gereja untuk bersekutu dan beribadah bersama-sama. Adik-adik harus ingat bahwa ketika kita datang ke gereja, kita bukan untuk main-main. Kita bukan untuk sekedar dapat uang jajan adik-adik. Bukan sekedar untuk pergi jalan-jalan ke gereja. Bukan ya adik-adik. Tapi kita ke gereja itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk berdoa, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sikap kita ketika mendengarkan firman Tuhan itu adalah kita harus mendengar. Lalu, ketika kita ada hal yang tidak kita mengerti, alangkah baiknya kita untuk bertanya, kita sampaikan apa yang belum kita pahami. Jangan sampai adik-adik sia-sia datang ke gereja, hanya mendengarkan tapi tidak mengerti firman Tuhan. Nah adik-adik, jadi Tuhan Yesus sudah mencontohkan, sudah menjadi teladan bagi kita bahwa sudah sepatutnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sudah sepatutnya kita untuk menjadi anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang mau aktif dalam kegiatan sekolah minggu. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Kiranya adik-adik mengerti apa yang kakak sampaikan. Nah, ada ayat hafalan ya adik-adik, harus dihafalin ya. Ayat hafalannya diambil dari Amsal 3 ayat 13. Bunyinya, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Gampang kan? Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Adik-adik bisa kumpulkan ayat hafalannya kepada wali kelas masing-masing. Jangan lupa dikumpulkannya paling lambat hari Rabu. Oke adik-adik, kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami anak-anak sekolah minggu dapat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menjadi teladan bagi kami Tuhan, bahwa kami harus selalu senang dan nyaman berdiam di gereja Tuhan,
berada di rumah Tuhan, kami harus fokus dan tidak salah dalam memilih motivasi kami ke gereja Tuhan. Berkati juga kami anak-anak Tuhan yang saat ini belum bisa hadir di gereja bersama dengan teman-teman. Kami rindu Tuhan untuk beribadah bersama di gereja Tuhan. Kiranya pandemi COVID ini dapat segera berakhir sehingga kami anak-anak Tuhan dapat kembali berkumpul, bersekutu, dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama di gereja. Tuhan berkati juga pendidikan kami, berkati juga kehidupan kami seminggu ke depan, agar kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan menyudahi ibadah hari ini. Bimbing kami selalu Tuhan, sertai kami selalu. Jauh dari atas segalanya, ampunilah segala dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, gimana firmannya hari ini? Pastinya happy banget ya. Biar makin happy, kita nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Semuanya bangkit berdiri. Ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak yang baik, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami ucap syukur Tuhan, sebentar kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan, supaya firman-Mu boleh kami lakukan dalam sehari-hari, dan kami berdoa supaya setiap pujian yang boleh kami naikkan, itu semua boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kedua orang tua kami, orang di sekeliling kami, Tuhan berkati supaya dimanapun kami berada, kami senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Di atas segalanya Tuhan, marilah ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami boleh dilayakkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu.